Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salah satu ukuran statistik yang ada di kelompok ukuran gejala pusat lainnya adalah rata-rata ukur. Bagaimana bentuknya rata-rata ukur? Mari kita lihat contoh berikut ini. Saya mulai dengan permisalan bahwa kita punya kelompok data 2, 4, 8, 15, dan 30. Katakanlah ada itu, berarti kita punya data sebanyak 5. Kalau teman-teman diminta untuk menentukan salah satu angka yang mewakili mereka ini, yang 5 data ini, kira-kira berapa yang akan dimunculkan kalau kita menggunakan ukuran yang pertama kali kita pelajari, yaitu rata hitung. Ingat bahwa rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI per N, dengan I bergerak dari 1 sampai N. Dengan rata-rata hitung ini, maka dapat kita hitung sama dengan X1 plus X2 seterusnya sampai X yang ke-5 dibagi 5 sama dengan, kita masukkan 2 plus 4 plus 8 plus 15 plus 30 dibagi 5. Kalau kita jumlahkan berarti 2 tambah 4 adalah 6, 6 tambah 8 14, 29, 59 sama dengan 59 per 5. Kalau kita hitung berarti 59 dibagi 5, 1, 5, 9, 1 kali lagi 5, 4, berarti 40, ini 8, berarti X bar sama dengan 11,8. Pas ya. Nah, sekarang perhatikan, apakah ini memang mewakili bahwa dia adalah 11,8? Padahal angka-angka yang ada di dalamnya, satu, apakah ini homogen? Ini pertanyaan besar karena bedanya sangat jauh, dan sebaran juga beragam. Sekarang kita perhatikan ada hal yang menarik sebenarnya. Kalau kita bandingkan satu data dengan data lainnya, ini 4 dibandingkan dengan 2, ini 2. Ini 8 dibandingkan dengan 4, juga 2 kalinya. Kemudian 15 dibandingkan 8, ini mendekati 2 kalinya. Dan 30 dibandingkan 15, ini 2. Semua ini memiliki rasio 2. Nah, selain sebaran yang relatif tidak homogen, yang kedua, karena memiliki pola seperti ini, bisa diduga bahwa rata-rata hitung ini tidak cocok. Lalu, bagaimana kita menghitungnya? Ada alternatif lainnya, yaitu yang disebut dengan rata ukur. Rumusnya adalah U sama dengan akar N X1 kali X2 sampai Xn. Nah, jadi untuk data ini, maka U-nya berarti U sama dengan akar 5 X1 X2 sampai X ke-5. Jadi perkalian seluruh datanya sama dengan akar 5, 2 kali 4
kali 8 kali 15 kali 30. Kalau dijumlahkan, ini adalah akar 5 dari, dengan bantuan kalkulator diperoleh nilai ini 28.800. Atau kalau dalam penulisan bisa saja ini adalah 28.800 pangkat 1/5. Hasil diperoleh 7,79612 dan seterusnya. Kita bulatkan saja, tata ukurnya adalah 7,7961. Nah, jadi inilah angka yang dianggap lebih mewakili untuk kelompok ini, ya, dengan menggunakan rumus ini. Apabila datanya lebih besar lagi, maka ada satu rumus lagi yang bisa dipakai, yaitu log U sama dengan sigma log XI dibagi N. Ini I dari 1 sampai N. Untuk data ini, maka dapat kita hitung nanti sama dengan, berarti kan, log X1 tambah log X2 sampai nanti log X ke-5 dibagi 5. Nah, kalau kita hitung dulu, ini XI nya 2, 4, 8, 15, 30. Kalau kita hitung, silahkan dicari log XI nya entah dari tabel logaritma atau dari kalkulator, akan diperoleh dengan pembulatan 4 digit di belakang koma sebagai berikut. Jika dijumlahkan, jadi kalau kita lanjutkan tadi bisa diuraikan di sini atau bisa langsung. Jadi log U sama dengan 4,4594 dibagi 5 sama dengan 0,89188 dan seterusnya, ya. Jadi ini karena ini log U, maka U sama saja dengan 10 pangkat 0,89188. Diperoleh U sama dengan 7,7961 dan seterusnya. Jadi nilainya sama dengan 7,7961. Nah, teman-teman, hasilnya sama dengan yang sebelumnya, walaupun dengan menggunakan rumus dalam bentuk lain. Baik, ya. Jadi sekali lagi, untuk data seperti ini, jadi catatan kita adalah ketika datanya memiliki rasio relatif tetap dan ada indikasi tidak homogen, maka rata-rata ukur bisa menjadi salah satu alternatifnya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan mudah dimengerti oleh teman-teman. Mari kita bisa terus menggali dan mudah-mudahan ke depan kita terus bertambah ilmu kita. Jika ada masukan ataupun usulan dan sebagainya, silahkan tulis di kolom komen. Sekali lagi, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.